Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kak Deka kedatangan salah satu narasumber dari UMKM Kabupaten Solo. Langsung aja kita sambut Ibu Ria. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, baik. Dari mana nih Bu? Dari Semani. Sumani, jauh juga ya Sumani ya. Boleh nggak Bu cerita soal usahanya? Se- eh, Boleh ceritain soal usahanya nggak Bu? Sedikit banyak produknya. Iya, Hmm. di sini saya kan menjual aneka PY. Oh, apa? Dulu saya berdirinya tahun 2019. 2019. Iya, Oh, pas masa corona ya berarti ya? sebelum. Oh, sebelum corona. Mm, Oh, gitu. Iya, awalnya sih coba-coba aja gitu. Hmm. Ya ngitung-ngitung cari kegiatan gitu kan, Mm-mm. dan nambah-nambah penghasilan lah gitu. Mm-mm. Hitung-hitung bantu suami gitu kan. Mm-mm. Jadi dari pertama itu saya kan bikin, Mm-mm. terus dicicipin sama tetangga, wah Mm-mm. ini enak nih kayaknya gitu kan, Mm-mm. boleh dong katanya kan. eh Awalnya saya cuma bagi-bagi aja gitu kan, nggak itu nggak ada niat buat apa namanya, Jualan. buat jualan dulu. Tapi ada tuh satu saudara saya gitu kan, dia Mm-mm. mensupport saya gitu kan. Mm-mm. eh Daripada apa untuk ngisi-ngisi waktu, ya bolehlah dibikin PY terus Mm-mm. dijual. Mm-mm. Jualnya gimana? Ya cobalah jual melalui online dulu gitu kan. Mm-mm. Jadi ya saya bikin Mm-mm. PY terus ada yang mesen, alhamdulillah ada yang mesen. Mm. Terus yang mesen yang pertama ini dia mesen lagi, Mm. terus akhirnya ada yang ketahuan sama yang lain-lain gitu kan, katanya di mana dibikin, di mana itu dibelinya PY-nya katanya kan. Mm-mm. Itu tempat Ibu Ria, dia bikin PY, wah enak nih PY-nya, mau dong pesan juga katanya. Oh, iya. Jadi setelah itu udah banyak kan yang tahu, akhirnya ya saya coba aja buka usaha gitu. Oh, berarti berawalnya dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Sebenarnya gini ya, aku tuh hobi juga sih. Kalau soal masak memasak ini hobi dari gitu hobi kan. ya. Dari dulu tuh emang hobi masak gitu. Kadang bukan cake aja gitu, kadang Semuanya. bikin-bikin kue gitu kan. Kadang-kadang kalau ada waktu luang tuh aku sering masak-masak, sering bikin-bikin, Oke. terus dilihat-lihat di YouTube gitu kan, mau bikin apa ya, coba-cobain gitu. Mm. Dan kalau PY ini, Heeh. kayak pemalo yang ini memang apa ya, keturunan gitu dari ibu. Ibu kalau lebaran kan sering tuh Iya, jadi bikin-bikin kue. nerima pesanan gitu ya. Bukan, Oh, enggak. bikin kue Oh, aja, buat diri sendiri aja. buat diri sendiri aja Heeh. gitu kan. Mm. Jadi dia bikin enak, terus aku tanya gitu kan gimana caranya. Begini begini begini, ini resepnya, gini caranya, ada cetakannya gitu kan. Mm. Jadi aku bikin sendiri. Jadi kalau lebaran aku enggak itu apa lagi, enggak Nggak pernah beli. enggak beli. Bikin Terus enggak bikin sama ibu lagi, bikin sendiri gitu. bikin sendiri ya. Bikin sendiri. Akhirnya timbullah ide gitu mau jualan ini. Berarti awalnya itu dari iseng-iseng dulu ya. Iseng-iseng dulu. Harus kalau dari mereknya Ibu, ini kan mereknya Cemguria. Cemguria tuh. Apa ada makna tersendiri apa Cemguria maksudnya Dulu apa? kan bingung mau cari merek gitu kan. Ada itu adikku yang sebenarnya bukan adik ya, apa namanya, bukan adik kandung gitu kan, adik ipar. Mm-mm. Om, ini mau bikin ini usaha nih, tapi nggak tahu nih mereknya. Apa? Ya, awalnya sih Ceria, katanya Ceria itu apanya? Cemilan Ria gitu. Mm-mm. Itu artinya. Mm-mm. Aduh Ceria nggak enak kayaknya gitu kan. Mm-mm. Terus cemilan Guri Ria aja gitu kan. Jadi awalnya itu mereknya gitu, dibikinnya nama aku sendiri ya gitu, di bawahnya cemilan Ria. Terus kemarin itu kan pelatihan untuk apa namanya, eh, untuk pelatihan APKI namanya, pelatihan untuk mengpatenkan merek gitu. Oh gitu kan. ya ya. Jadi kalau buat merekku yang apa yang Cemguria. bukan yang Oh, Ria yang pertama kali itu enggak bisa gitu. Kalau terlalu banyak. Terlalu banyak gitu. Iya, iya. Jadi diarahin sama orang dinas, bagaimana kalau ini aja Cemguria. Cemguria, ternyata itu lulus.
Iya. Itu. Tapi alhamdulillah juga ya Cemburia Iya, Cemburia itu lebih kan banyak artinya nggak sih. ininya penghasilannya setelah udah bener. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sampai Terus kalau pemasarannya nih Bu, ini kemana aja nih udah pemasarannya? sebenarnya pemasarannya udah jauh, tapi aku kalau untuk di apa di tempat-tempat orang jualan itu enggak terlalu banyak sih, soalnya aku itu banyak yang mesan itu PO secara langsung secara ya. langsung Oh, gitu. iya. Karena memang lebih ini juga sih lebih baru, lebih enak ya, lebih Iya, murah juga kan. Oh, iya. iya. Misalnya ada orang mesan gitu kan, Heeh. aku kalau orang mesan tuh misalnya dia misalnya kemarin aku bikin gitu. Iya iya. Ya enggak ada Update-nya. lama-lama gitu. Iya, Enggak ada lama-lama di paling stok tuh stok buat di warung aja. Pantesan ya tuh kayak wangi banget gitu loh guys tuh. Pas di sini tuh udah wangi banget ya Bu ya. Disclaimer ya buat yang belum yang nggak tahu peye itu tuh kayak semacam adonan tepung ya Bu ya. Tepung kayak keripik juga, jenis Iya, keripik. Terus tapi dia tuh kayak ada udangnya, ada toppingnya lah ya, ada Iya. udangnya. Terus kalau ini dia juga kambang loyangnya Kambang. tapi dia lebih gurih ya. Iya. Karena ada kambang loyang Ada yang manis. yang manis kan. Nah, ini yang tipe gurihnya. Ini Tipe pas gurih. banget kalau misalnya sekarang kan udah mau bulan Ramadan, bentar lagi tuh Lebaran tuh yang mau buruan ladi langsung aja di pesan ke Mbak Ria. Di sini juga udah ada kok nomornya. Ada nomor nggak sih Bu di sini Bu? Ada nomor. Oh di sini nggak ada tertera nomornya ya? Iya. Enggak. Tapi boleh nanti kita taruh di bawah ya. Kita taruh di bawah sama udah ada media sosialnya juga kan Bu ya? Media sosialnya udah ada sama kalau toko online-nya ada nggak Bu? Biasanya aku dulu pernah nyoba di Shopee. Terus? Tapi karena Shopee itu agak ribet ya. Iya. Jadi udah itu aja udah terbentur udah enggak kayak lagi gitu. Oh, Tapi mau iya. nyoba lagi sih. Iya sih memang. Ada satu lagi ini kan aku kan jualan peye tapi bukan hanya peye udang aja, itu banyak macam peyenya gitu. Oh gitu, ini berarti bervarian. Iya. Ada Kalau lagi ini nih, kan udang. Aku juga punya yang kacangnya, yang kacang hijau, yang rindu, Oh kan iya, maco. iya. Oh ini di sini ada kan nih tuh. Iya. Oh, Ini ada. iya. Jadi ada 3 kupingnya Tapi nih. yang dominan memang udang Peye sebelum udang. orang mesan. Best seller lah ya. Best seller. Iya. Terus nih bedanya nih peye ibu sama peye yang lain gimana? Jadi kita tuh harus beli ini gitu kan ya. Kita harus beli peye ibu Ria, kenapa? Karena apa sih daya tariknya dari peye ini Bu? Kalau kata orang-orang sih itu kan kalau aku punya peye itu agak lebih gurih, terasa banget tuh bumbunya. Aku kan menggunakan bumbu asli. Tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet. Dilepas lagi tanpa bahan pengawet. Terus tanpa zat pewarna juga. Oh jadi ini tuh natural ya? Iya. Dari kunyit ya? Iya, asli. Terus bukan bumbu yang instan, tapi aku ulek sendiri gitu. diulek sendiri? Iya, diulek sendiri. Effort ya guys. Iya. Terus habis itu? Kata orang kan rapuh, gurih, rapuh. Terus katanya tahan lama juga. Oh kalau expirednya berapa lama Bu? Bisa 1 bulan lebih. 1 bulan lebih disimpan di suhu ruangan ya? Iya, soalnya kita kan memakai minyaknya yang minyak yang bagus kualitasnya gitu. Berarti bukan minyak jelantal ya ini ya? Itu. Berarti memang minyaknya minyak yang higienis, premium. Soal kesehatan juga kita nomor 1 ya. Insya Allah. Terus habis itu nih kalau pemasaran kan tadi udah tuh secara manual ke rumah. Terus yang tadi Shopee mungkin agak terhambat. Kendalanya apa tuh? Agak ribet ya. Begitu agak ribet. Biasanya kalau aku minta tolong sama anak gitu kan, kadang-kadang anak itu juga sibuk dia sekolah gitu kan. Iya. Apalagi kita udah capek dari pagi sampai sore, terus mau saring lagi gitu ya. Makanya kadang butuh tenaga lain juga untuk pemasaran. Sebenarnya kalau untuk pemasaran aku udah nyampe ke mana-mana gitu. Seluruh Indonesia udah. Oh iya. Insya Allah iya. Itu dari media sosial aja tuh ya? Media sosial aja gitu. Ada yang dari Pekanbaru. Kemarin itu ada yang dari Jakarta itu udah banyak gitu kan. Itu beda-beda orangnya. Yang dari Papua juga pernah. Iya. Udah ke ujung dunia ya. Insya Allah. Sumatera ya, ujung pulau ya. Kalimantan juga gitu. Pulau Jawa itu udah hampir merata lah insya Allah gitu. Kalau untuk bahan bakunya sendiri nih Bu, ini tuh kendalanya apa? Dari proses Ibu pembuatan usaha ini ada nggak terkendala bahan baku kah atau apa sih yang menjadi tantangan Ibu sendiri nih? Sekarang nih kalau soal bahan baku yang makin lama kan
biar mahal. mahal. Iya iya. Itu aja kendalanya Kadang sih mau kami. naikin harga Iya, juga nggak itu. enak, padahal kan bahan bakunya di sana tuh udah Heeh. emang segitu udah Iya, naik-naik terus ya Bu ya. kadang-kadang ada orang nanya ini, berapa PY-nya sekarang? Katanya. Aduh, kalau soal PY mah harganya masih sama seperti yang dulu. Nah, padahal itu harga udah pada naik kan. Iya. Nah, jadi kalau kita mau naikin gitu kan, Nggak jadinya gimana gitu, susah gitu kan. Takutnya nanti banyak yang komplain gitu. Iya, banyak komplain ya Bu ya. Selama proses usaha nih Bu, pernah ada titik terendah nggak kayak pengen nyerah atau mungkin ada kayak kendala, mungkin ada omongan yang bikin sakit hati atau gimana yang bikin Kalau soal down itu gitu, sih ada nggak? gitu. Tapi aku ya gimana ya, aku semangatin aja gitu. Semangatin diri. Semangatin. Soal kalau untuk nyerah aku mungkin nggak pernah nyerah. Nggak pernah nyerah kalau soal ini. Pernah terpikir Nggak pernah terpikiran untuk nyerah gitu. Kalau bisa aku semangat terus gitu. Iya, itu sih yang harus Iya. dimilikin para UMKM ya. Iya. Harus nggak boleh nyerah Nggak gitu. boleh nyerah. Walaupun mungkin hari ini belum ada yang beli ya nggak apa-apa ya, it's okay ya. Yang namanya kita usaha ya. Pernah sih ada yang menjatuhkan Orang lain. ada yang menjatuhkan ya, mungkin dari segi penilaian dia bagaimana kayak kita itu gimana. Oh jadi dia review langsung gitu kan. Kocak banget ya. Iya. Mungkin itu ujian juga ya. Iya. Tapi ya aku apa ya, kita kan berserah diri aja sama Allah gitu kan. Jadi kita semangat. Kalau misalnya ada masukan-masukan adalah gitu kan. Jadi kita bisa memperbaikinya gitu. Ada masukan begini-begini. Aku lebih suka ada masukan. Iya. Iya. Untuk para UMKM itu masukan tuh penting banget Penting ya. Bu, banget ya. ya. Saran dan Iya, saran ya. apalagi kritikannya yang membangun itu Iya. pasti bikin kita jadi lebih berenovasi lagi ya, berinovasi lagi. Iya. Habis itu nih Bu, harapan Ibu nih ke depannya untuk usahanya seperti apa? Kalau harapan ya, aku maunya kalau usahaku berkembang lagi, lebih luas lagi, diterima lagi, lebih banyak lagi diterima oleh masyarakat itu, masyarakat luas. Kalau dapat bukan sekedar di sekitar Kabupaten Solok aja, udah kemana-mana gitu. Iya. Terus nih kita lihat ya pengemasannya tuh kayak gini guys, itu pakai stiker kayak gini tuh. Ini stikernya cetaknya di mana Bu? Ceritanya di sini dong. Di KDK ya. Pesan dan kesannya nih untuk KDK terakhir. Oh iya. Untuk KDK ya. Kalau untuk mencetak itu kalau kita bikin desainnya itu gratis ya. Kalau mencetaknya pun lebih murah gitu. Benar, lebih murah. Dan desainnya juga bagus sekali. Iya. Jadi kalau untuk para UMKM yang lain, kalau mau mencetak stiker, ya udah datang aja ke sini. Nggak ada pilihan lain gitu. Pokoknya lebih murah, lebih bagus. Terus ini usahanya nih Bu, ini produksinya gimana? Produksinya di chefnya dapur sendiri. Berarti di sana emang udah rumah produksinya ya. Ada beberapa karyawan atau ibu? Kalau untuk hari-hari ini saya sendiri, tapi kalau untuk lebaran saya punya 2 karyawan. Oh gitu. Iya. Karena memang bludak ya. Iya. Karena enggak kebikin-bikin. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Kalau untuk selanjutnya nih Bu, ada pengen bikin usaha tambahan lagi nggak untuk produknya? Kan ini ada nih rasa kacang, rasa udang, quinoa gitu ya. Ada pengen nambah lagi atau ya fokus ke sini dulu aja gitu? Mungkin lain aku kalau misalnya ada pengen sih nambah lagi gitu. Tapi untuk saat ini udahlah ini aja Jadi fokus dulu ya Bu ya. Ini aja udah membludak kan? Iya. Udah nggak kebikin-bikin. Terus habis itu dari awal Ibu merintis usaha ini merintis kan apa udah warisan? Merintis. Jadi Ibu ini emang perintis ya. Dari awal Ibu merintis usaha nih emang udah langsung bikin ini atau ada sebenarnya saya bikin ini terus habis itu renovasi ini nih dan pada akhirnya baru kesini tuh enggak langsung ini cuma ada varian-variannya gitu dan punya ide-ide lah pokoknya. Kalau pertama itu kan bikinnya cuma peye udang terus peye kacang, terus ada ide lagi nambah dong bikin peye rino kacang hijau gitu.
Kemarin tuh sempat aku bikin dari kacang kedelai. Oh, kacang kedelai. Unik banget ya. Iya. Heeh. Nah, terus dari tempe pernah aku bikin. Sama. Oh, Iya. berarti kacang kedelai itu digoreng, habis itu nanti baru dikasih Iya. gitu ya. Kalau kacang hijau kan direbus dulu. Jadi pengen lah mengembangkan varian yang Iya, lain yang gitu. lainnya juga. Terus di KDK Ibu Ibu selain pengemasannya ini, kita juga ada yang namanya jasa dari digital marketing Iya. gitu. Jadi yang kayak gini-gini terus sama produk-produk Ibu ini bisa kita masukin juga ke etalase. Jadi kita punya TikToknya sendiri sebenarnya, Iya. TikTok buat memang khusus untuk mempromosikan produk UMKM. Jangan lupa di-follow ya. Ibu udah follow belum? Udah Iya. dong. Nanti di sana kita akan bantu para UMKM untuk lebih bisa lagi mengembangkan produk mereka. Terus kalau misalnya UMKM mau ikut live, yuk kita live-in yuk ini gitu. Kita bareng-bareng live-in nih pagi misalnya dari jam berapa ke jam berapa gitu kan, itu lumayan membantu para UMKM juga kan. Iya. Tadi yang terkendala Shopee yang terkendala tadi Bu di sini. Di sini juga kita bisa bantu gitu Bu. Misalnya kayak kendalanya di mana nih, di violetnya di mana, apakah dari foto produk atau segala macam. Nah, di sini tuh udah lengkap banget sih di KDK. Kadang nggak ada waktunya buat live gitu Bu, karena Iya. kita sibuk gitu kan, jadi kayak pengen live gitu kan, tapi gini loh Bu, tapi sekarang tuh ada tahu live tuh nggak harus yang di depan kamera dikhususkan itu nggak Bu, kalau tinggal cara Ibu makingnya mungkin lagi masak mungkin tuh bisa di live semuanya bisa dikontenin sebenarnya. Malahan sekarang tuh di TikTok yang FYP itu yang kayak gitu loh Bu, yang konten-konten natural yang mereka tuh kayak tinggal lagi ngaduk adonan tuh kan, nah terus mereka bikin tapi sambil di shoot digambar tuh banyak loh, lebih banyak loh pengikutnya Bu. Kalau dari segi omset nih Bu, omsetnya sendiri nih dari awal Ibu merintis tuh boleh nggak sih di-spill modalnya berapa awalnya ya? Apa kemungkinan nanti siapa tahu nanti ada orang yang pengen usaha tapi bingung gimana ya ini modalnya segini cukup nggak gitu. Kalau menurut Ibu sendiri? kalau soal modal ya, ini gini, kita coki-coki aja ya. Iya. Pertama itu awalnya cuma modal 300, 200 ya. Cuma beli tepung aja dulu, beli tepung, minyak, berapa itu modalnya itu kira-kira itu. Terus ada tambahan misalnya kacang, terus udang gitu kan. Oh, udang juga nggak mahal ya Bu? Nggak mahal, nggak terlalu itu gitu kan. Cuman kalau untuk alat, kita pakai alat seadanya yang ada di rumah aja dulu. Oh, kalau sekarang udah pakai cetakan ya? Udah beli kompornya, Yang gede itu ya? ya udah kompor yang gede, kualinya juga udah yang gede gitu. Udah banyak lah dipersiapkan buat produksi PJ ini gitu. Kalau soal dari awal sih yang ada aja gitu. Jadi dari 300.000 sekarang udah naik lagi ya. Jadi sekarang gabungan waktu sekarang udah menjadi 300 juta. Insya Allah, amin. Menarik banget nih UMKM Kabupaten Solok nih. Itu produknya banyak banget. Terus habis itu udah ada sosmednya juga, bisa langsung di-follow dan langsung dipesan aja nih ke alamat di bawah ini. Mungkin cukup sekian dulu ya Bu bincang-bincang kita hari ini ya. Jangan lupa nonton bincang-bincang yang lainnya bersama tentunya narasumbernya UMKM yang lainnya juga di Kabupaten Solok. Terima kasih banyak ya Ibu Ria ya. Saya Pines Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.